belajar berjalan. Jalan sama segi 4 itu. Alhamdulillah, kan mulai belakangan. Nah, insyaallah 2-3 menit lepas untuk kata. Insyaallah. Doa-doa sampai Pakai tongkat 1. Yang kakinya 3 itu loh. Insyaallah. Mangke nang tongkat insyaallah. Ya bertahap toh. Insyaallah nan tujuannya. Belum ada 1 bulan. Insyaallah. Amin. Dulu kan enggak gitu juga. Amin, sahabat-sahabat kan pernah doa Abi Mami. Sudah Ya. pernah gitu loh. Doa ke sahabat-sahabat tadi penuh nan dijabah dengan Allah Ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Asoka mengaturkan terima kasih penuh ku seraya rahmat penuh hari doa saya perjalanan ke Lombok rumah sakit NTB kat bawa surat rujukan untuk operasi saya yang kedua kali bang rumah sakit ortopedi Profesor Suharto Solo. Dan yang pertama kali saya datang ke rumah sakit Suharto, saya bawa mobil sendiri berdua sama istri saya. Begitu saya sampai di rumah sakit, di lobi rumah sakit, seorang security datang menghampiri saya. Saya bilang, Dek, saya nggak bisa parkir mobil ini karena saya mau operasi, saya pakai tongkat. Oh iya Pak, bawa sini kuncinya, saya akan parkir mobil Bapak.
Terus datang satu security lagi yang perempuan. Pak, Bapak mau kemana? Mau ke poli apa? Saya kasih tahu, saya ini dari NTB datang dari jauh-jauh ke rumah sakit ini. Karena saya tahu dapat berita rumah sakit Suharso ini adalah rumah sakit terbagus untuk ortopedi di seluruh Indonesia. Akhirnya semua data-data saya yang dari NTB sini diambil sama security. Dia proses, langsung didaftar saya. Proses, waktu saya ketemu salah satu dokter, namanya dokter Pangkas. Sebelum dia tangani, saya harus cek gigi dulu. Sangat detail sekali nih rumah sakitnya. Sangat detail sekali. Dicek rumah sakit giginya, saya harus obatin gigi saya dulu. Ya, saya ke dokter gigi, giginya dia obatin dan terus saya dicabut giginya. Baru saya kembali lagi yang ke rumah sakit itu. Sama juga, begitu saya turun ke lobi itu, datang lagi security itu untuk mengambil kunci kontak saya. Dia akan parkir mobilnya. Begitu saya pulang, mobil saya udah ada di depan lobi. Sudah ada di depan lobi mobil saya. Saya kasih uang 50.000. Kalau saya di Jakarta mungkin saya pakai valid, wajar lah saya kasih 50.000 rupiah. Tapi subhanallah, itu security tidak mau ngambil uang saya. Saya paksain, tidak mau ngambil uangnya. Nah, ini jarang sekali saya ketemu di tempat lain, walaupun di Sumbawa, di NTB, jarang sekali saya temukan ini. Yang terakhir yang luar biasa, saya sudah mendapat schedule, saya yang mau operasinya, saya operasinya hari Senin. Saya datang tuh hari Minggu, karena harus periksa dulu. Begitu hari Minggu saya datang, saya parkir lagi di lobi itu, ternyata yang biasa parkir saya tidak masuk karena dia libur. Seorang security bilang, Pak, Bapak parkir aja di belakang. Nanti kita akan jemput pakai kursi roda. Begitu saya ikut taruh di belakang mobil saya, si security itu dengan lari bawa kursi roda menjemput saya. Luar biasa. Tanpa pamrih. Setelah parkir, saya masuk, dibawalah saya ditenteng ke kursi roda ke ruangan yang saya menginap. Pendek cerita, saya mulailah di ronsen, di apa, semakin dalam semuanya, dokter biusnya, komunikasi sama dokter bius. Hari operasinya, saya didorong sama suster yang selalu menasehat saya, yang selalu mau motivasi saya. Seorang suster lumayan cantiknya, Pak Asgab, semangat Pak Asgab, baca doa Pak Asgab. Ini yang tidak pernah saya ketemukan di tempat lain. Tidak pernah saya temukan di tempat lain di rumah sakit. Saya harus ngomong. Kalau ini rumah sakit bagus, saya akan ingin ngomong bagus. Begitu saya masuk ke ruangan operasi yang begitu dingin, si suster itu meninggalkan saya di pintu masuk itu. Pak Asgab, jangan lupa berdoa. Karena hidup mati Pak Asgab ini tergantung sekarang ini. Luar biasa suster itu. Saya masuklah ruangan. Saya dioperasi dari pagi, jam 10 pagi. Puluhan jam saya dioperasi. Keluar dari rumah sakit, ruangan operasi. Mungkin ada 10 jam. Pendek cerita, saya udah ke ruangan kamar saya. Lantai 2. Kamar 2. Hari-hari saya didatangin sama suster yang ramah sekali. Satu pagi datang, selamat pagi, assalamualaikum Pak Asgab. Saya mau tanya Pak Asgab suka apa? Buah suka apa buahnya? Suka paya, suka pisang. Sampai ditanya saya, nasi Pak Asgab suka yang lembek, yang keras. Subhanallah.
sampai ke situ rumah sakit ini. Pendek cerita, karena saya disemangatin tiap hari sama suster yang enak, yang ramah, sehingga saya bikin motivasi untuk saya cepat sembuh. Bila susternya itu tidak dengan cemberutnya, mungkin saya belum bisa begini. Pendek cerita, saya hari itu keluar. Saya keluar hari apa, Mi? Kemarin saya meninggalkan rumah sakit itu. Dengan terharu saya meninggalkan. Semua suster-suster yang rawat saya datang ke saya, ditepuk saya. Pak Segap, semangat Pak Segap. Semangat Pak Segap. Kembali ke rumah sakit ini cuma buat ngecek kembali. Coba mau ketemu, mudah-mudahan Pak Asgab jangan kembali lagi ke rumah sakit ini dengan penyakit yang sama. Ini tidak ada di rumah sakit lain. Saya pas mau pulang, ada seorang perawat. Bapak tinggal di mana? Saya bilang rumah saya di Wonosari, Jogja. Kok jauh banget? Asli saya dari Lombok, NTB. Cuma saya mau bertahan di sini selama 1 bulan di guest house di Solo ini. Alamatnya di mana, Bapak? Saya kasih tahu lah alamat dan tempat saya tinggal ini, Jalan Manggis. Apa dia bilang tuh perawat itu? Bapak, saya mau rawat Bapak di rumah Bapak. Saya akan datang tiap 2 kali seminggu. Seminggu 2 hari sekali. Kemarin dia datang ke sini. Dia rawat saya di sini sama perawat rumah sakit ortopedi itu. Saya diterapi, dibuka perban, disemangatin, dimandiin sama dia ini. Subhanallah. Saya harus mengucapkan terima kasih sama Dirut Rumah Sakit Ortopedi Solo ini. Terima kasih Dirut Rumah Sakit Ortopedi Sularso yang ada di Solo ini, dan semua perawat-perawat security yang ada di rumah sakit ortopedi Sularso Solo. Ini rumah sakit the best in Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas jamuannya, atas perawatnya, atas sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asegaf. Terima kasih. Terlalu panjang. Biarin.